Hai anak-anak, salam sehat dalam kasih Kristus bagi kalian semua. Dan pertama-tama mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk seluruh kasih karunia-Nya bagi kita semua. Saya juga menyapa rekan-rekan pengurus di perwalian kompleks masing-masing, Ibu Sukarni selaku Kepala Jenjang SD, dan tentunya Ibu Bapak sekalian, seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan Jenjang SD BPK Penabur Jakarta. Kembali kita berkumpul bersama dalam acara virtual ini, menyambut datangnya Natal tahun 2021. Nah anak-anak, tentunya kalian semua sudah tahu apa arti dan makna Natal bagi kita semua. Kristus telah hadir, datang di dunia ini untuk menyelamatkan kita semua manusia dari dosa, sehingga kita kembali mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Bapa. Nah khususnya tema Natal tahun ini yaitu sukacita yang lahir di tengah kesuraman dunia. Kamu tentunya semua tahu dan merasakan bahwa sudah beberapa lama kita merasakan pandemi yang begitu mencekam, begitu menekan kehidupan kita semua. Tapi kalian tidak perlu khawatir, karena Kristus selalu memberi harapan yang pasti. Kristus adalah harapan yang abadi, bahwa dalam setiap kesuraman itu selalu ada harapan. Dalam segala kesusahan, dalam segala kemalangan, selalu ada Kristus yang menjadi tumpuan bagi kita semua untuk memohon bantuan, memohon pengampunan, dan meminta agar kita bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Nah, anak-anak, sudah mengerti ya? Mari kita selalu bersama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan, agar kita bisa selalu selamat dan melalui hari-hari depan dengan penuh sukacita. Selamat merayakan Hari Natal 2021 dan salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Miss. Morning, Miss. Selamat pagi, Miss. Tanpa terasa, tanggal 25 Desember sudah semakin dekat. Oleh karena itu, di hari ini bersama dengan keluarga besar sekolah kita hendak beribadah dan bersekutu, menyiapkan hati dan diri kita untuk menyambut peringatan kelahiran Kristus di dunia. Walau kita belum bisa berjumpa secara tatap muka, saya yakin kita tidak kehilangan sukacita untuk menyambut perayaan Natal. Mari kita menyambutnya dengan sukacita bersama dengan seluruh alam semesta. Nyanyi dan sorakanlah Gloria in excelsis Deo. Dari gunung
Anakku yang terkasih, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, hanya karena pertolongan-Mu saja ya Tuhan, hari ini kami dapat bersekutu dan beribadah. Kiranya damai-Mu menyertai kami semua. Di dalam sukacita yang kami rasakan, kami percaya bahwa Tuhan yang pimpin ibadah ini. Kami rindu untuk disapa lewat firman-Mu, agar kami semakin memahami arti Natal bagi kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber pengharapan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Menurut saya, Natal adalah kabar sukacita, damai sejahtera karena lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dunia untuk menebus dosa manusia. Selamat Natal bagi kita semua. Halo teman-teman, teman-teman tahu gak sih apa arti sesungguhnya dari Natal? Pasti teman-teman pikir Natal itu tentang perayaan, memiliki makanan yang mewah, memiliki pohon Natal yang besar, mempunyai baju baru, ataupun mendapatkan berbagai hadiah yang teman-teman inginkan. Tapi teman-teman tahu gak sih, itu sebenarnya bukan arti Natal loh. Arti Natal yang sebenarnya adalah rasa syukur kita atas kelahiran Tuhan di dunia. Nah, teman-teman, kita tidak perlu sedih ataupun marah jika kita merayakan Natal kita dengan penuh kesederhanaan. Apalagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini, kita harus merayakan Natal kita via Zoom, via online. Nah, kita tidak perlu sedih ataupun marah karena kita harus merayakan Natal dengan rasa syukur dan bahagia menyambut kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Oke, Merry Christmas! 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus lahir di dunia. Untuk merayakan kelahirannya, orang Majus harus mengikuti ke arah manapun bintang itu pergi, baik ke arah barat, utara, selatan maupun ke timur. Atas kesetiaannya, kesabarannya, dan dengan sukacitanya, mereka pada akhirnya menemui bayu Kristus yang lahir di palungan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita ingin mendapatkan Natal yang sesungguhnya di dalam hidup kita, ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Rajin berdoa, rajin beribadah, taat kepada orang tua, taat kepada guru, berbuat baik kepada sesama. Pada akhirnya kita akan benar-benar merasakan Natal hidup dalam kehidupan kita. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja melihat arti Natal dari teman-teman kita dan juga dari Bapak Ibu Guru. Ternyata ada banyak arti Natal yang kita temukan. Namun yang terpenting, kita perlu menyadari bahwa Natal adalah peringatan akan kelahiran Yesus. Yesus hadir sebagai juru selamat di tengah dunia, bagaikan bintang yang hadir di malam yang gelap. Kelahirannya memberitakan dengan jelas ada terang yang lahir di tengah dunia yang gelap. Terus
kelahirannya menjadi anugerah bagi kita semua. Dan hal ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 5 yang berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Ini artinya sukacita lahir untuk semua orang, baik yang berada di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maka dari itu, marilah kita bergembira dengan seluruh dunia dan bernyanyi lagu Gita Sorga Bergema. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita diambil dari Lukas pasal 2 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan
kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom anak-anak. Apa kabar? Tentu semuanya baik-baik saja. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mau datang ke dalam dunia, Engkau yang mau hadir bagi kami, Engkau yang akan terus membuat kami menjadi lebih baik lagi Tuhan di dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa arti sukacita? Ayo, apa arti sukacita? Siapa di sini yang sukacita? Kalau tahu lagu ini, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Lah, kok cuma Pak Pendeta aja yang nyanyi? Coba sekali lagi ya. Nyanyi loh. Walaupun ini harus nyanyi ya. Oke, sekali lagi nih. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Wah, kita harus senyum gembira di hari Natal ini. Kita merayakan bersama-sama Natal yang luar biasa. Natal yang Tuhan mau datang. Atau juga mungkin kita nyanyi, bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai. Karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Wah, lihat bagaimana kita harus bersuka cita. Bagaimana hari Natal ini kita merasakan sukacita yang lahir. Karena Kristus datang, karena Kristus yang lahir. Nah, lalu apakah sukacita itu? Sekali lagi, apakah sukacita itu seperti ini? Anak-anak, apakah kenal saya? Ya, nama saya Santa Claus. Biasanya orang nunggu saya. Tapi Natal bukan Santa Claus. Hehehe. Natal itu adalah lahirnya Tuhan Yesus. Jadi jangan nunggu saya ya. Sampai jumpa. Dadah. Nah, apakah sukacitanya seperti itu? Atau sukacitanya seperti ini? Wah, aku dapat baju baru. Bagus ya bajunya. Tapi apa Natal tentang baju baru? Yakin bukan? Ayo, baju baru bukan ya? Nah, bener gak tuh seperti itu? Coba, atau mungkin juga ini? Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, bener nggak? Boleh nggak? Boleh saja. Kalau memang untuk merayakan bersama-sama dalam kehangatan bersama keluarga, boleh melakukan itu. Tidak ada yang salah. Tetapi harusnya ada yang lebih besar dong dari itu. Nah, oleh karena itu, Pak Pendeta saat ini mau cerita Alkisah tentang dua orang, Yusuf dan Maria, yang mungkin kita sering dengar. Pada saat Maria mengandung bayi Yesus, dia harus berjalan jauh
ke kota Bethlehem. Kenapa? Karena untuk dicatat. Pada saat itu ada yang namanya sensus penduduk. Mereka dicatat seperti daftar presensi, Brandon, Sheila. Wah, itu dicatat tuh seperti itu. Nah, sama mirip seperti itu. Nah, pada saat itu Yusuf dan Maria itu mencari tempat menginap. Di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 20 memang dikatakan tempat penginapan. Nah, penginapan ini jangan berpikiran hotel, jangan berpikiran motel, karena Bethlehem itu kota yang kecil. Nggak ada hotel dan motel di sana. Yang adanya, kembali lagi, kalau kita ingat orang yang namanya mudik, berarti pulang kemana? Ke rumah saudara. Nah, pada saat Yusuf dan Maria mengetok rumah saudaranya, bukan berarti rumah saudaranya itu menolak dia. Kenapa? Karena kembali lagi, Bethlehem kota kecil didatangin dari seluruh penjuru bumi, gitu ya. Yerusalem dan Israel dan semuanya datang ke kota itu, jadi kan penuh. Jadi rumah itu penuh, tidak ada tempat untuk menginap bagi Yusuf dan Maria. Plus ditambah mereka juga tidak mau mengganggu sehingga Maria yang saat itu sedang mengandung. Nah, pada saat itu mereka terus mencari, akhirnya ada satu buah rumah yang memberikan tempat. Nah, tempat itu bukan di tempat yang namanya kataluma. Kataluma itu kalau kita lihat nih, seperti gambar ini nih. Nah, gambar itu kalau kalian lihat, gambar itu di atas itu adalah tempat di mana orang-orang menginap. Gambar rumah Israel pada satu tempat di mana orang-orang Israel itu menginap nih, yang namanya kataluma itu. Nah, Yesus dilahirkan di mana? Ada di bawah. Bagian bawah yang namanya storage room. Di bawahnya kataluma, tempat penyimpanan. Nah, di dalam penyimpanan itu ada apa? Ada palungan. Ada palungan di mana Yesus lahir di sana. Yesus lahir dalam sebuah kesederhanaan. Nah, pada saat itu juga, pada saat Yesus lahir di padang itu ada gembala nih. Sang gembala yang dulunya seringkali dianggapnya, pekerjaannya kotor, orang-orang yang dianggap dihina, diejek, dibully. Tapi sukacita pertama kali diceritakan kepada siapa? Benar, kepada mereka. Wah, siapa itu? Wah, malaikat. Hai teman-teman, lihat. Dia mengatakan bahwa telah lahir bagi kita semua Juru Selamat, Kristus, di kota Daud. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Wah teman-teman, Tuhan itu baik, luar biasa. Tuhan, kami mau datang ke kota Daud. Ayo teman-teman, kita pergi ke sana. Terima kasih Tuhan. Nah, kita bisa lihat anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus hadir dalam sebuah kesederhanaan. Yesus sayang kepada semua manusia. Yesus rela datang di tempat, di rumah yang penuh dengan kehangatan. Bersama dengan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dianggap tidak berarti, orang-orang yang seringkali diejek, dihina. Tapi Yesus mau datang di tempat-tempat seperti itu. Dan sukacita lahir di sana. Sukacita yang besar lahir kepada mereka semua. Nah, oleh karena itu, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang namanya Natal, Natal itu bukan hanya melulu, wah, liburan. Bukan. Natal itu bukan melulu, oh, baju bagus. Bukan. Natal itu hanya berisi pesta-pesta. Bukan. Natal juga bukan kemewahan. Bukan itu. Bukan berarti, nah ingat nih, bukan berarti kita berarti nggak boleh pesta dong. Berarti nggak boleh punya baju baru dong. Berarti nggak boleh ini dan situ. Boleh. Sangat-sangat boleh. Tentu boleh, karena kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita. Kita boleh. Tetapi, seimbangkanlah. Nah, seimbang tuh, wah, supaya jangan terlalu berlebihan. Supaya sama. Nah, seimbangkan juga, ingat, Kristus lahir untuk datang kepada gembala-gembala.
Sama seperti kita, kalau kita punya kesempatan untuk berbagi kepada orang-orang yang pada saat ini sedang kesulitan merayakan Natal, contohnya ke panti asuhan, ke tempat-tempat atau teman-teman kita atau saudara-saudara kita, katakan juga kepada papa mama, "Mah, Pa, pada saat ini saya mau merayakan Natal berbagi kepada mereka. Saya punya baju bagus, saya juga ingin mereka punya baju bagus. Saya punya baju baru, saya juga mau berbagi kepada mereka. Saya mau kita semua merayakan Natal di mana Kristus lahir bukan untuk saya saja, tetapi untuk semua orang." Jadi mari anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingat Tuhan Yesus hadir bukan untuk pesta pora, tapi Tuhan Yesus hadir dalam kesederhanaan menyelamatkan kita semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kaum gembala bersukacita, bertemu sang bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Melanda dunia, kita meratap berharap bersamanya Sang Immanuel. Fajar baru kan tersingkap. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Mari anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh bersama-sama merayakan Natal. Engkau yang begitu baik Tuhan kepada kami, Engkau yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin berdoa terusnya untuk kesehatan kami semua.
Kau akan sertai kami walaupun kami tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sudah semakin lebih baik lagi menurunnya Tuhan. Tapi kami tidak boleh lengah, kami harus tetap menjaga kesehatan kami. Kau berkati kami, para guru, karyawan, dan juga orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memampukan presiden dan wakil presiden kami untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan, bekerja sama satu dengan yang lain, dengan pemerintah kota, desa, untuk membuat negara Indonesia ini menjadi makmur, menjadi maju Tuhan, dan bisa mencerdaskan setiap kehidupan bangsa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk belajar dari rumah dan juga pertemuan tatap muka terbatas yang akan terus direncanakan terkhususnya oleh BPK Penabur Tuhan dan bekerja sama dengan para orang tua, para murid, sehingga BDR dan PTMT ini dapat berjalan dengan baik, dapat diselenggarakan dengan penuh dengan protokol kesehatan, sesuai dengan protokol kesehatan Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan, dan kami percaya di tengah kondisi ini, di tengah COVID-19 ini, sukacitamu tetap hadir, sukacitamu tetap lahir Tuhan, sehingga kami semua di sini merayakan bagaimana Engkau yang baik, Engkau yang selalu menyertai kami. Terpuji Engkau Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, masih ingat firman Tuhan hari ini? Kita dapat juga menjadikan diri dan hidup kita sebagai berkat bagi sesama kita. Kita dapat juga menjadikan diri dan hidup kita sebagai berkat bagi sesama kita. Ya, benar. Hari ini kita diingatkan bahwa Kristus datang untuk membawa sukacita untuk kita semua. Dia memberikan penghiburan pada kita. Walau dunia ini masih gelap karena pandemi, gelap karena bencana alam, gelap karena peperangan, dan bahkan gelap karena duka cita. Jangan sampai sukacita kita hilang ya. Oleh karena itu, Yesus sudah lahir buat kita semua. Maka daripada itu, supaya tidak hilang rasa sukacita kita, mari kita sebarkan sukacita ini ke seluruh penjuru dunia. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini. Hai, siarkan di gunung. Silakan di gunung, kita di
Anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Tuhan memperhadapkan ini di depan mata kita untuk mendapatkan respon. Sebab seperti kita tahu, semua badan-badan yang bekerja di bencana tanggap darurat habis kan pergi. Terus bagaimana dengan anak-anak ini? Bahwa Tuhan memberikan mandat ini kepada kita. Lalu kita bertekad mendirikan sebuah yayasan. Lalu yayasan ini kita beri nama Kaum. Dan 70 anak pertama yang kita boleh selamatkan, kemudian kita menjemput mereka satu persatu dari pulau-pulau kecil. Kita jemput, kita himpun ke dalam sebuah panti yang kita sebut dengan panti Yayasan Kaum. Setelah kita berhasil menghimpun mereka, kemudian kita coba berpikir untuk masa depan mereka. Untuk itulah kita mendirikan sekolah yang namanya Sekolah SMA Setia Yayasan Kaum. Untuk panti asuhan anak-anak korban tsunami, kami telah mencapai satu titik yang bagi kami cukup menyenangkan, di mana secara psikologis anak-anak ini yang dahulunya kehilangan orang tua, melihat orang tuanya meninggal di bawah air, kini telah berubah menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang mandiri, dan anak-anak yang berprestasi. Untuk SMA yang berasrama, saat ini kami dipercaya juga oleh pemerintah dinas provinsi. Kami menerima bantuan dana untuk pembangunan laboratorium, dan baru saja juga menerima dana pembangunan renovasi untuk gedung sekolah. Dan khusus bagi Yayasan Penabur yang merupakan salah satu pendiri dari Yayasan Kaum, telah berupaya dengan baik, di mana berupaya meningkatkan kualitas guru-guru serta kualitas materi ajaran. Asrama Putra dan Putri, kami memiliki lahan perkebunan, juga peternakan sapi, ikan, dan babi yang dikelola secara berkelompok, dengan tujuan memberikan alternatif bagi anak-anak ini yang jika tidak dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dapat kembali ke kampung halamannya dan dapat melakukan aktivitas perkebunan maupun peternakan. Kami menambahkan program perkebunan, pertukangan, dan peternakan. Anak-anak sudah ada beberapa yang kita sekolahkan melalui para donatur, baik ke Jakarta, ke Bogor, maupun ke Medan. Dana yang kami perlukan setiap bulan berjumlah 150 juta, dan kami terus berupaya untuk melakukan efisiensi di segala lini, efisiensi dalam arti pelayanan tetap optimal. Yayasan Kaum punya komitmen 20 tahun untuk hadir di Mentawai. Untuk itu kami membutuhkan uluran tangan, uluran bantuan, dan uluran kasih dari semua pihak. Tapi ketika kami ditanya apa yang kami butuhkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara boleh hadir sendiri di Mentawai. Mentawai itu 4 jam dengan kapal cepat dari Padang, 12 jam dengan kapal feri, dan 1 jam dengan pesawat perintis. Hadirlah, datanglah, dan lihatlah
Maka ketika melihat, mendekat, kami percaya bahwa Bapak dan Ibu mempunyai hati yang baik bagi anak-anak kami.
kepada seluruh siswa-siswi SDK 4 Penabur Jakarta, saya ucapkan Selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kita tetap harus bersukacita, walaupun kita merayakannya di masa pandemi ya. Ayo kita ucapkan tema Natal kita tahun ini sekali lagi. Sukacita lahir. Sukacita lahir. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap harus bersukacita. Jangan lupa prokes ya, tetap kita jaga. Dan kita terus mendoakan agar pandemi ini segera berlalu supaya kita bisa bersekolah kembali secara onsite. Untuk Bapak Ibu Guru dan karyawan di bawah pimpinan Ibu Santi, saya juga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tetap semangat ya Bapak Ibu semua. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bersyukur masih dapat merayakan Natal bersama walaupun masih secara virtual. Tema perayaan Natal tahun ini adalah sukacita yang lahir di tengah kesuraman dunia, terambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Tema ini bertujuan untuk mengajak kita semua untuk memaknai Natal sebagai momentum Tuhan menghadirkan pengharapan, sukacita, dan optimisme di tengah pandemi COVID-19. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Please make it a list and check it twice. Gotta find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you and
listening. In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen, Blitzen, and all his reindeer pulling on the reins. Blown away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. They'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. In the middle we can build a snowman and pretend that he's the circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman, until the other cuties knock him down. When it snows, ain't it thrilling? Though you know it's a chilling. We'll frolic and play the Eskimo way, walking in the winter wonderland. When it snows, ain't it thrilling? Though you know it's a chilling. We'll frolic and play the Eskimo way, walking in the winter wonderland. Once upon a time in the LBC, Santa came up missing, he was sitting by a tree. His reindeers was near, but they leader wouldn't lead. So I took the lead, now as we proceed. This ain't for no mistletoe, but you need to listen, y'all. Just in case you didn't know, I call this my Christmas flow. I can take you higher and higher, chestnuts roast on an open fire. Gone away, think that's what the song says. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Ho, ho, ho. Zaman dahulu kala, ketika peradaban belum semaju sekarang, di semua negeri antah berantah ada sepasang suami istri yang sedang kebingungan. Istrinya sedang mengandung besar dan hendak melahirkan, namun mereka tidak memiliki cukup uang untuk biaya persalinannya. Istrinya Maria mengeluh kesakitan. Aduh, kenapa perutku tiba-tiba terasa sakit? Oh Tuhan. Hai Dedek. Permisi Bu, saya sama Mariam. Permisi. Oh, Nak Yusuf, mari masuk Nak. Silakan duduk. Tolong segera Bu, istri saya akan segera melahirkan. Sabar. Saya cek kondisi kandungan Mariam dulu. Nak Yusuf, Mariam akan segera melahirkan, tapi tidak sekarang. Mungkin dalam waktu sekitar 2 hari ini. Kalau boleh saya tahu, biayanya berapa Bu? Oh, biaya sekitar 1 juta Nak Yusuf. Hah? Bisa kurang tidak Bu? Maaf Nak Yusuf, tapi biayanya memang segitu. Itu pun sudah saya beri potongan. Tapi uang pada kami hanya 1/4-nya Bu. Bolehkah kami mencicilnya nanti? Kalian tidak punya uang? Kalau gitu jangan hamil. Kami kesempatan Bu, tolong biar kami cari cara jalan keluar. Sana, berpikir saja di rumah kalian. Saya tidak sudi membantu kalian. Dasar miskin. Yusuf pun berpikir sejurus, lalu ia memutuskan bahwa adalah lebih baik kehilangan semuanya demi hati yang damai dan tentram. Maka ia bangkit berdiri, menyerahkan semua sisa hartanya dan juga menjual segala miliknya untuk biaya untuk pergi ke rumah mencari saudaranya. Yusuf mencari pinjaman uang untuk biaya persalinan.
Yesus terdiam pasrah dan berpikir keras untuk bisa mendapatkan uang. Aku pikir untuk meminjam uang dahulu ke iparku. Gini aja, Dek. Kamu kutitipkan sebentar di rumah depan itu. Permisi! Permisi! Iya, ada apa? Bu, saya dan istri saya sedang dalam perjalanan, namun istri saya sudah tidak kuat lagi, Bu. Bolehkah saya menitipkan diri di sini sementara saya pergi sebentar? Apa? Menitipkan istri? Mana istri kamu? Hah? Kamu kira di sini hotel? Pergi, saya tidak mau direpotkan. Saya mohon, Bu, tolong bantu kami. Ya sudah, suruh dia kemari di sini dan kamu cepat kembali. Sudah ya, Dek, kamu boleh tinggal di sini untuk sementara waktu. Sekarang kamu masuklah ke dalam. Saya janji, saya akan kembali setelah mendapatkan pinjaman. Sudah Mas, dia apa-apa? Alah, Dek, sudah tidak ada waktu lagi. Saya akan melakukannya demi kamu dan dia. Dek, doakan saya. Ih, kasihan dia ya, mau melahirkan, mau tinggal suaminya. Suaminya pergi cari uang kali. Gak punya duit, saya kan punya anak. Kapal banget. Justru itu, harusnya dia tidak meninggalkan istrinya seperti itu. Hah? Kenapa kita ini? Sudah ayo, kita pergi saja dan kata dia. Hi. Ayo, hi. Tanpa sengaja, ternyata Maryam mendengar perkataan para tetangganya. Maryam menatap mereka dengan sedih. Namun Maryam tetap berusaha memantapkan hatinya untuk masuk ke rumah tetangganya yang jahat. Hah? Ternyata kamu hamil? Kurang ajar, aku ditipu. Kurang ajar, Yusuf berani nipuku. Memangnya aku siapa? Hah? Bidan? Hah? Pergi sana! Tuhan, kuatkanlah aku dan lindungilah suamiku. Tiba-tiba Maria dan Yosef diapit dua malaikat datang menghampiri Maryam. Lalu Maria berkata sambil memeluk Maryam yang masih menangis dalam doanya. Maryam, janganlah kamu merasa rendah diri. Kuatkanlah hatimu. Tak lama lagi engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namun janganlah takut, aku besertamu. Jangan kau sedih, Maryam, sebab kau adalah orang yang terpilih Allah yang akan melahirkan seorang anak yang dinantikan. Hah? Aku mendengar ada yang berbisik di telinga aku. Aduh, perutku sakit kembali. Oh tidak, oh Yusuf, cepatlah kembali. Oh Tuhan, berkatilah kami, tolong kami Tuhan. Yusuf, bangunlah, pulanglah. Istrimu Maryam akan segera melahirkan. Jangan kau khawatir akan masalah keuangan atau apapun. Temanilah ia dan carilah tempat untuk melahirkan. Kau harus bergegas. Maryam sudah tidak kuat lagi. Kuatkanlah dirimu dan hatimu, karena anak yang dinantikan akan segera lahir. Hah? Maryam akan segera melahirkan? Bukankah masih 3 hari lagi? Hah? Siapa tadi itu? Nampaknya aku harus kembali menemui Maryam. Rasanya tidak enak. Aduh, untunglah kamu kembali. Aduh, perutku sakit kembali. Maaf, Dek. Aku tidak dapat uangnya sebab iparku tidak ada di rumahnya. Sudah Mas, dia apa-apa? Iya Mas. Sekarang kita harus cari tempat untuk anak ini. Aduh. Heh, balik juga tuh suaminya. Nah, istri kamu ditinggal-tinggal. Gimana sih, Mas? Mau cari tempat ya? Hahaha. Jangan harap ada yang menolong kalian. Dasar miskin. Kalau kamu memang tidak suka dengan Yusuf, kamu tidak perlu sampai melakukan hal seperti itu kepada dia. Ya, kenapa gak kamu aja nolong? Kayak kamu kasihan. Aku melihat mereka sedang berusaha keras untuk melahirkan bayi mereka. Justru itu, harusnya dia tidak meninggalkan istrinya seperti itu. Aku juga kasihan, tapi mau gimana lagi? Aku yakin itu bukan keinginannya. Dia melakukan hal itu secara terpaksa. Itu tidak mungkin ada laki-laki yang meninggalkan istrinya dan calon anaknya. Bener tuh. Terserah kalian saja kalau kalian masih mau membela dia.
pergi. Ya, aku juga mau balik nih, mau masak. Aku merasa aneh kalau mereka tidak mau membantu Maryam dan Yusuf. Tidak masalah, namun tidak perlu sampai bersikap seperti itu. Aku juga bingung, kenapa mereka harus merasa sebenci dan sejijik itu. Sudahlah, biarkan saja mereka. Benar, ayo kita kembali berjalan. Dek, tolong pegang lampu ini sebentar, Dek. Isi keganggu saja. Maaf, Mbak, kami mencari tempat untuk... Cari apa? Tempat untuk melahirkan? Tidak. Pak, saya mohon. Tidak ada tempat untuk kalian di sini. Oh, Pak, saya mohon. Ya, sana pergi. Dasar mengganggu saja. Pria jalan kembali masuk ke rumah sambil mendorong Yusuf untuk segera pergi. Maria menghampiri Yusuf. Tiba-tiba Maria dan Yusuf yang diapit dua malaikat datang menghampiri Maryam dan Yusuf. Maryam, bangunlah. Jangan putus asa. Yakinlah kalian akan menemukan tempat. Percayalah, aku besertamu. Janganlah kau menyerah Yusuf, karena kau diberikan kekuatan untuk terus mendampingi Maryam. Aku bersertamu. Mas, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Dek, tidak apa-apa. Tahan, Dek, tahan ya. Mas, itu kasih tempat yang lain. Mas, ada apa? Sepertinya istrinya kesakitan. Kelihatannya ia akan segera melahirkan. Benar, aduh. Oh, kami sedang mencari tempat untuk istri saya melahirkan, Bu. Namun, semua menolak kami. Aduh, rumah saya jauh. Begini saja, saya ada tempat di dekat sini. Tapi... Sungguh, Mbak. Makasih. Terima kasih, Mbak. Tapi tempat itu hanya gubuk kecil bekas kandang kambing. Apakah Mas dan Mbak mau? Tidak apa-apa, Mbak. Kami sangat berterima kasih. Mari saya antar. Sebentar, saya bersihkan dahulu tempatnya. Malam ini terang sekali. Berbeda seperti malam biasa. Aku tidak merasa enak. Hei, ku dengar rumahnya Pak Amir, tukang sate itu kecurian loh. Iya, aku juga sudah dengar pencuri itu ngaku-ngaku sebagai saudaranya. Terus dia masuk ke dalam rumahnya. Terlaluan sekali dia, benar-benar deh aku sudah sampai tertipu. Kemarin tuh ya, aku pergi ke rumahnya dan... Ya ampun, itu bubuk itu kenapa bukannya dia harusnya kosong? Oh iya ya, kenapa sekarang terang? Kemarin aku lihat sini masih gelap dan tidak teratur. Tapi sekarang lihat ada orang di dalam. Hei, apa sih yang kau lakukan di sana? Ayo kita panggil dia, suruh cepat keluar. Aduh, cepat kamu keluar, cepat. Sabar. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa ada di situ sih? Maaf, Mas. Saya Yusuf dan kami di sini karena istri saya akan segera melahirkan. Jadi kami terpaksa. Tapi kami sudah diizinkan kok, Mas, sama yang punya gubuk ini. Ada apa, Mas? Jadi, Dek. Hei, sabar. Hei kalian, apa yang kalian ributkan? Tidakkah kalian tahu bahwa juru selamat dan raja damai telah lahir di dunia ini 2000 tahun yang lalu? Oleh karena itu, seluruh dunia bersukacita menyambutnya di dalam sebuah gubuk yang tidak layak. Di sanalah ia lahir. Xin年快乐，带来好消息给你和家人。我们祝你圣诞快乐和新年快乐。
布丁，哦，给我们一个布丁，哦，给我们一个布丁，再加一杯啤酒。带来好消息给你和家人，我们祝你圣诞快乐和新年快乐。我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐和新年快乐。We wish you all Merry Christmas And Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas.